Assalamualaikum pemirsa RSAM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kembali lagi dalam program Dialog Interaktif bersama saya, Ade Irfandi, yang akan memandu dialog kita pada hari ini. Dialog yang akan kita bahas pada hari ini bertemakan dagu sibu. Dan di studio juga sudah hadir narasumber kita, Ibu Apoteker Aulia Fajrina. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Masih muda kayaknya Ibunya. Ya. Saya panggil kakak aja, gimana? Ya, boleh. Oke. Kak Aulia ya, Kak ya. Pemirsa juga dapat menyaksikan dialog interaktif kita pada hari ini melalui kanal media sosial YouTube, Facebook, dan bisa juga melalui aplikasi mobile RSAM yang didownload di Play Store. Selain itu juga bisa disaksikan melalui jaringan TV kabel RSAM TV. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi dengan kami dalam dialog ini, bisa mengajukan pertanyaan melalui nomor telepon 082392614897 atau melalui kolom komentar. Nah, karena bintang tamu kita seorang apoteker, pastinya nanti kita akan membahas seputar obat-obatan. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, tema kita hari ini adalah dagu sibu. Mungkin sebagian pemirsa sudah pernah mendengar apa itu dagu sibu, tapi nggak tahu apa itu maksudnya dagu sibu. Dan mungkin juga belum pernah mendengar sama sekali apa itu dagu sibu. Nah, marilah kita bahas bersama narasumber kita, Kak Aulia ya, Kak Aulia. Nah, apa sih Kak dagu sibu itu? Apakah sejenis obat, penyakit, atau yang lain? Ya, terima kasih. Dagu sibu ini merupakan awalnya ada program antara Apoteker Indonesia dengan Kementerian Kesehatan yang mengenai bijaklah dalam penggunaan obat. Di mana dagu sibu ini merupakan salah satu singkatan yang itu da ya adalah dapatkan, gu gunakan, si simpan dan buang obat secara benar. Oke, berarti dagu sibu ini merupakan program dari Apoteker dan Kementerian Kesehatan ya Kak ya. Jadi dagu sibu ini merupakan bagaimana kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara baik dan benar. Nah, baiklah kita mulai dari da dulu Kak. Dapatkan. Bagaimana sih Kak caranya kita bisa mendapatkan obat itu dengan baik dan benar? Di sini kita dapatkan obat dengan benar, di mana kita dapat mendapatkan obat itu di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di apotek mandiri atau apotek yang berada di rumah sakit, klinik, ataupun di puskesmas. Kita dapat mendapatkannya di sana dan pastikan obat itu mempunyai izin edar yang dari Badan POM. Dan obat itu harus kita perhatikan obat itu kedaluarsa, kemasannya masih dalam keadaan baik, dan jika kemasan terbuka jangan sukar untuk bertanya di apotek tersebut. Nah, berarti tadi seperti yang Kakak sampaikan, sebaiknya kita mendapatkan obat tersebut di sarana pelayanan kesehatan yang resmi. Nah, tapi kita juga pernah mendengar Kak, seperti puskesmas terkadang pernah juga memberikan obat kadaluarsa. Menurut Kakak bagaimana tanggapannya? Nah, itu dari pelayanan kesehatan lagi seperti kita ya. Kita sebagai pelayanan kesehatan harus memperhatikan itu. Kita harus menerapkan penerapan standar yang baik dari awal masuk obat sampai nanti pengelolaan obat tersebut. Obat expire itu dari pengelolaan obat di apotek tersebut itu harus diperhatikan kembali. Nah, oke, berarti kita sebagai konsumen lah, bagaimana harus Kak? Kalau itu kan tadi dari segi kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, sebagai konsumen bagaimana? Kalau sebagai konsumen, kita harus memperhatikan setelah kita mendapatkan obat itu, kita harus perhatikan bentuk dari kemasan obat tersebut terlebih dahulu. Apakah bentuknya masih bagus? Terus jangan lupa untuk memastikan expire obat tersebut. Oke, berarti cara kita mendapatkan obat yang baik dan benar itu, walaupun kita sudah mendapatkannya di sarana yang resmi, namun kita sebagai konsumen harus tetap lebih teliti juga supaya bisa obat yang kita dapatkan itu aman dan berkualitas ya Kak ya. Oke. Selanjutnya, nah Kak, dengan perkembangan zaman saat ini, nah sekarang itu kan dah banyak tuh barang-barang yang bisa dibeli secara online. Nah, salah satunya itu obat-obatan. Nah, kalau menurut Kakak, bagaimana nih obat yang kita dapatkan melalui jual beli online ini? Nah, di sini kita harus lebih cermat lagi sebagai konsumen. Karena begitu banyak media sosial, semuanya bisa dapatkan hanya dari genggaman tangan. Kita harus lebih bijak lagi sebagai konsumen dalam membeli obat tersebut. Begitu banyak obat yang beredar di pasaran. Obat tersebut harus kita perhatikan lagi, harus kita yakinkan tempat kita membeli pada platform yang resmi.
platformnya resmi dan terjamin. Jangan asal ini obatnya murah, dari sini murah, ternyata nanti setelah kita dapatkan obat tersebut ternyata kualitas tidak bagus dan malahan mungkin bisa jadi obat tersebut palsu. Itu harus kita lebih hati-hatikan lagi dan perhatikan kembali. Oke, berarti jangan mudah terayu karena harganya Ya. murah ya Kak ya. Apalagi sistem sekarang ini ya yang semuanya serba online dan canggih sekali. Berarti kita sebagai konsumen pun harus selektif ya Kak ya, sangat hati-hati ya kalau untuk mendapatkan obat secara online. Ya. Oke. Nah, selanjutnya Kak, sekarang ini trennya lagi berkembang kembali ke obat herbal. Nah, kira-kira menurut Kakak bagaimana nih cara kita mendapatkan obat herbal, obat-obat jamu yang baik dan benar Kak? Ya, obat herbal ini sekarang lagi marak-marak sekali. Semuanya ingin kembali ke alam ya istilahnya ya. Kita harus perhatikan kembali untuk obat herbal. Apalagi banyak kandungan dari obat herbal ini yang mengandung bahan kimia ternyata di dalamnya. Iya, Itu iya, kita iya. harus lebih hati-hati lagi. Oke, Kita oke. pastikan dulu, jangan asal dengan klaim si teman yang ini kita dapat, ternyata obatnya katanya bagus. Setelah kita konsumsi dalam jangka panjang tidak akan berefek tidak sehat bagi kita sendiri. Nah, seperti ketika kita membeli obat tersebut, kita harus perhatikan dalam kemasan itu terdapat dalam kemasan itu terdapat cantuman izin edar dari Badan POM. Kita dapat mencek di dalam website Badan POM apakah itu keasliannya atau tidak. Nah, jadi kita tidak asal-asal membeli saja, terutama untuk obat herbal ini harus kita waspadai sekali karena begitu banyak obat yang beredar. Ternyata dari obat herbal tersebut terdapat kandungan kimia yang akhirnya dalam jangka panjang itu sangat berbahaya bagi kita, terutama ketika kita konsumsi awal itu yang akan kita rasakan gangguan lambung sampai nanti akhirnya ginjal. Itu sangat berbahaya untuk kita, harus kita perhatikan kembali dan lebih berhati-hati. Oke. Berarti obat herbal ini banyak juga yang berkedok obat-obat herbal Ya. ini banyak yang dicampuri dengan zat kimia Kak ya. kimia. Itu Berarti lebih obat-obat yang seperti itu harusnya dapat izin nggak Kak dari Balai POM? Harusnya tidak dapat. Oh, Makanya gitu. untuk memastikan kembali kan dari kemasan kita lihat lagi kemasan, kita cek di website Badan POM untuk keaslian obat tersebut. Oke. Oke Kak, kita tahan sebentar Kak. Ini ada sambungan telepon dari pemirsa kita. Halo RSM TV. Halo RSM TV. Ya, halo. Dengan Bapak siapa, Pak? Halo, ya. Oh ya, halo Bu. Dengan Ibu siapa, Bu? Di mana? Dengan Ibu Orin Ibu Orin. Ibu dari mana, Ibu? dari Situ Kabut. Pintu Kabun. Nah, silakan Bu. Pertanyaannya, Bu. Mau nanya, Hmm. kalau terlanjur obat expire, apa yang harus kita lakukan agar efeknya minimal? Oh, efeknya minimal. Terkait obat expire yang sudah terminum ya. Oke, cukup, Bu. Halo, Ibu. Cukup pertanyaannya? Oke. Terima kasih, Ibu. Nah, Assalamualaikum. Oke. Nah, gimana tuh, Kak? Bagaimana kalau obat expired terlanjur kita makan? Untuk mengurangi efeknya gimana? Nah, yang pertama kalau obat expire tuh kalau dia masih bisa kita keluarkan, kita bantu dengan tangan kita untuk mengeluarkan. Tapi jika sudah terlanjur terminum, kita hanya bisa mengawasi dulu. Banyaklah minum air putih. Kemudian kalau kita merasakan ada gejala mual muntah yang membahayakan, pergilah ke dokter. Kita dapat mengkonsumsi susu dulu, susu putih terlebih dahulu untuk menetralkan dalam lambung kita. Tapi jika kita merasa kurang baik, masih mengalami gangguan yang tidak enak pada diri kita, silakan kita ke rumah sakit untuk berkonsultasi lebih Oke. lanjut dan mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Oke, berarti pertolongan pertamanya kalau dia belum terlanjur tertelan, bisa Bisa kita kita korek. keluarkan dulu ya. Dimintakan. Tapi Kalau sudah terlanjur tertelan, bisa kita bantu dengan minum Minum susu. air susu dulu, Kalau kemudian- masih berlanjut, Kak, berarti kita bawa ke rumah sakit. atau Oke, tempat nah, begitu Ibu. Oke, masih ada pertanyaan dari sambungan telepon? Oke, lanjut. Nah, Kak, jadi kan tadi kita sudah membahas di mana harusnya kita bisa mendapatkan obat, apa yang harus kita perhatikan, ya kan? Selanjutnya kita masuk ke Kak, gunakan. Nah,
menggunakan obat yang baik dan benar ini bagaimana sih, Kak? Di sini kita gunakan obat dengan benar. Di mana pada saat penggunaan itu kita harus mempertanyakan dulu minimal 5W. 5O ya. 5O yang kita tanyakan itu apakah yang pertama, apakah nama dan khasiat obat tersebut, obat ini khasiatnya apa, berapa dosisnya, bagaimana cara penggunaannya, dan jangan lupa kita harus mengetahui apa efek sampingnya nanti terhadap obat ini setelah kita konsumsi. Oke, nah jadi mungkin itu salah satu alasannya mengapa kita mendapatkan obat itu di sarana pelayanan kefarmasian yang resmi ya, Kak ya, supaya kita bisa dapat informasi yang lengkap, Lebih lengkap seperti efek samping, cara penggunaan dan dosisnya. Oke, betul sekali, Kak. Nah, ini Kak yang menjadi perhatian kita belakangan ini yaitu penggunaan antibiotik. Bisa Kakak jelaskan nggak bagaimana penggunaan antibiotik yang baik dan benar? Untuk penggunaan antibiotik ini terutama ya harus kita perhatikan kembali karena antibiotik ini penggunaannya tidak sembarangan. Kita harus menggunakan pada dosis dan waktu yang tepat. Karena jika terjadi penggunaan salah, salah satu efeknya nanti akan menimbulkan resistensi antibiotik yang sangat berbahaya bagi kita sendiri. Oh gitu. Resistensi antibiotik itu bisa dijelaskan ya? Maksudnya apa? Resistensi antibiotik ini ketika kita telah menggunakan obat antibiotik yang berkelanjutan sehat terus, nanti ketika kita sakit, obat antibiotik yang kita gunakan ini nanti tidak mampu lagi untuk mengobati penyakit yang kita hadapi selanjutnya. Sehingga akan berefek jadinya resistensi, tidak mempan lagi obat tersebut terhadap kita. Oh gitu. Berarti khusus obat jenis golongan antibiotik ini kita harus menggunakannya sesuai petunjuk tenaga kesehatan ya, Kak, supaya tidak terjadi resistensi tadi. Sebab kalau terjadi resistensi bisa mengakibatkan apa, Kak? Membahayakan diri kita ketika kita terinfeksi, antibiotik yang kita gunakan terlalu sering tidak mempan lagi, otomatis nanti apalagi setelah ada hasil kultur dari antibiotik tidak ada yang sensitif lagi. Oh, jadi kebal ya, Kak? Iya, kita berbuat apa-apa lagi. Wow. Jadi lebih hati-hati lagi kita. Lebih hati-hati lagi kita dalam menggunakan antibiotik ini. Nah, Kak, jadi kalau menurut Kakak sarannya gimana nih bagi pemirsa RSM TV yang sedang mengkonsumsi antibiotik? Kalau untuk antibiotik, yang pertama saran saya jangan terlalu cepat untuk menggunakan antibiotik. Seperti ketika flu atau demam, kita sebaiknya konsultasi dulu. Apakah ini apakah memang bisa kita harus menggunakan antibiotik atau tidak? Setelah kita menggunakan antibiotik, kita harus pastikan menggunakan pada dosis yang tepat dan waktu yang tepat. Seperti misalnya kalau dia 2 kali sehari, kita harus menggunakan dalam rentang per 12 jam. 3 kali sehari dalam rentang per 8 jam. Oh gitu. Jadi kalau yang 2 kali sehari tadi, Kak, maksudnya itu gimana, Kak? Setiap berapa jam kita minum? Kalau 2 kali sehari itu kan setiap 12 jam. Kita dapat menggunakan misalnya kalau kita minumnya jam 6 pagi, nanti kita sorenya 12 jam rentangnya kita minum jam 6 sore. Oh, ketika kita minum jam 6 pagi, kita minum lagi jam 6 sore. Itu kalau yang 2 kali sehari antibiotiknya, Kak. Oke. Kalau yang 3 kali sehari bagaimana, Kak? Kalau 3 kali sehari dapat kita gunakan untuk rentang 8 jam ya. Setiap 8 jam. Di jam 6 pagi, jam 2 siang, dan jam 10 malam. Oke. Nah, oke. Antibiotik berarti cukup berbahaya juga, Kak ya, kalau antibiotik ini kalau kita salah menggunakannya. Ya, jangan sedikit-sedikit antibiotik, sakit gigi sedikit antibiotik. Sebaiknya kita cari akar permasalahan dulu sebelum kita menggunakan antibiotik tersebut. Oke, Kak. Nah, lanjut, Kak. Masih dari menggunakan obat nih, Kak. Nah, kita kan sering mendapatkan obat dari rumah sakit atau apotek. Bu, Pak, obat ini diminum sesudah atau sebelum makan. Itu maksudnya gimana, Kak? Kapan diminum sesudahnya, kapan diminum sebelum makan? Kalau sesudah makan, itu biasanya kita minum setelah kita mengkonsumsi makanan, bisa langsung kita konsumsi. Kalau untuk sebelum makan, biasanya itu terjadi kan pada saat lambung kita kosong. Itu berlangsung 1 jam sebelum makan. Jadi kalau seandainya gini, ada yang tanya, Bu, saya sudah menggunakan, saya minum obatnya ini kan aturnya sebelum makan, 1 jam sebelum makan. Jadi ini bagaimana, Bu? Saya sudah makan. Nah, kalau seperti itu, sebaiknya saran saya ketika kita sudah makan, kita durasi kosong lambung itu akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Berarti 2 jam setelah kita makan, baru kita bisa konsumsi obat itu yang sebelum makan tadi kembali. Oke, gitu. Bu, kembali lagi, Bu, terkait waktu pemberian obat tadi, waktu minum obat. Nah, kita kan mau masuk bulan puasa nih, Bu. Nah, siangnya itu kan kita berpuasa. Nah, itu bagaimana, Bu?
cara waktu kita mengatur jadwal minum obatnya? Ya, kalau ketika kita berpuasa ini terkait metabolisme tubuh kita juga ya. Ketika kita berpuasa untuk yang 2 kali sehari kita bisa minum sebelum sahur 1 dan sesudah sahur. Itu durasinya kalau kita minum selama 2 kali sehari. Kalau untuk 3 kali sehari kita dapat minum ketika kita sahur, sesudah berbuka dan nanti ketika akan mau tidur. Oke, berarti Kita bisa mensiasati untuk minum obat ketika di bulan Ramadan puasa ya. Oke, itu mantap sekali tipsnya Kak ya. Nah, terus Kak, bagaimana Kak? Ini kan mungkin ada pemirsa kita yang mengkonsumsi obat jangka panjang nih Kak, seperti penyakit kronis, hipertensi, jantung, dan TBC. Nah, itu bagaimana Kak? Saran-saran Kakak, bagaimana kita menggunakannya dengan baik dan benar? Terutama kalau untuk obat TB kita harus menggunakan dengan benar ya, karena obat TB ini kan sering terjadi efek samping yang sering dirasakan. Untuk obat TB kita harus penggunaannya rutin. Misalnya kita minum setiap pagi, kita pastikan misalnya minum pagi jam 6, besok pagi jam 6, jam 6 selalu sampai tuntas. Jika kita mengalami keluhan seperti mual dan muntah, jangan takut. Jangan obatnya ini tidak bagus, saya jadi seperti ini. Jangan berprasangka seperti itu. Konsultasikan kembali ke dokter atau apoteker yang ada di tempat pelayanan kesehatan dan tanyakan kembali bagaimana solusi yang terbaik. Karena kalau kita memutuskan obat langsung tidak minum, itu bukanlah hal yang bijak dalam kita menggunakan obat tersebut. Lanjut dulu Kak. Kemudian terkait untuk obat rutin ya, seperti obat kronis seperti hipertensi, obat DM, itu kan sudah ada aturannya dari dokter. Karena kita kan setiap bulan ada kontrol kembali ke dokter dan dokter sudah tahu dan kita harus yakinkan. Jangan asal ketika kita merasa badan kita sudah sehat, tensi kita sudah bagus, kita nggak minum obat. Jangan seperti itu, karena malahan itu bukannya menyehatkan kita kembali, malahan akan menjadi berefek yang tidak bagus dalam jangka panjangnya. Oh gitu. Karena komplikasi dari penyakit tersebut. Oke Kak, mungkin bisa ditahan sebentar Kak. Ada pertanyaan dari telepon. Oh, via telepon. Silakan. Halo. Waalaikumsalam Ibu. Ya Bu, silakan Ibu. Dari Sungai Buah. Siapa namanya Bu? Ibu Inah dari Sungai Buah. Silahkan Bu, pertanyaannya Bu. Ibu anjur konsumsi suplemen karena ibu orang masuk tuh. Masih konsumsi suplemen itu kadang ibu minum fungsi, kadang bisa ibu minum naturalin, tapi ibu kabur itu duduk lain lah tuh. Terima kasih nah. Oke, cukup Ibu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, jadi gimana tuh Kak? Ibu ini sering mengkonsumsi multivitamin yang double. Nah, itu bagaimana menurut Kakak? Kalau menurut saya selama penggunaannya masih dalam jangka yang aman, misalnya selama ibu tidak mengalami gangguan seperti naiknya asam lambung, ibu masih merasa bugar, masih merasa sehat dengan minum suplemen, saya rasa tidak mengapa, karena kebutuhan untuk orang yang sudah lanjut itu suplemen, kita memang membutuhkan suplemen itu dari luar, kita dapat membelinya. Jika ibu merasakan kondisi ibu masih stabil dan ibu bisa merutinkan, silahkan ibu rutinkan kembali. Tapi kalau untuk yang vitamin, ibu bisa mencek kembali dalam komposisi suplemen yang ibu minum, apakah ada misalnya kayak Enervon C, itu kan ada vitamin C, apakah ada nanti suplemen yang lain ada kandungannya juga, sebaiknya ibu konsumsi satu-satu terlebih dahulu. Ibu pilih saja sebaiknya yang lebih kompleks untuk komposisi dari suplemen tersebut. Vitamin-vitaminnya lebih kompleks, itu saja ibu konsumsi. Yang lain bisa ibu seling-selingi kalau ibu sudah membeli obat tersebut. Oke, mantap sekali jawaban dari narasumber kita hari ini. Baik Kak, ini ada lagi pertanyaan dari kolom komentar di YouTube. Dari Devi Yeye. Bagaimana tricks and tip untuk pemberian antibiotik yang sesuai jamnya pada anak? Terkadang jam pemberian di tengah malam, tetapi anak sudah tidur, dibangunkan lagi malah rewel dan tidak mau minum obat. Nah, itu bagaimana itu Kak? Nah, di situ sebaiknya kita atur dulu pola tidur anak kita ya. Itu yang anak itu agak sering kita menjadi masalah bagi kita dan pemberian obat terutama antibiotik.
Kalau biasanya untuk anak, kalau untuk antibiotik 2 kali sehari mungkin kita tidak akan bermasalah ya. Bisa kita minumkan pagi ketika Habis dia bangun pertanyaan. tidur, misalnya dia pagi Lanjut. bangun jam 7, Belum, nanti masih ada. malam ketika jam 7 lagi bisa kita minumkan. Tapi untuk 3 kali sehari kita bisa melihat pola tidur anak tadi. Kalau seandainya kalau anak sekolah mungkin udah bisa ya kita atur untuk kita Yang minum mungkin per 8 balita jamnya. nih, Kak, Ya, yang kalau untuk balita. balita mungkin lebih kita awarekan, kita set alarm kita di HP sebaiknya. Kalau emang 3 kali sehari kita setkan, kita atur jadwal tidur anak itu, pola anak tidur itu kan berbeda-beda. Nah, kita set kembali. Misalnya pola anak bangunnya itu jam 7. Nah, nanti hitungnya lagi 8 jam dari jam 7 itu, nanti selanjutnya sampai dia kita minum di malam hari. Oke, sudah. Nah, ini Kak, tadi kita sudah membahas gunakan. C-nya belum lagi Kak, simpan. Nah, bagaimana harusnya kita menyimpan obat yang baik dan benar? Nah, untuk penyimpanan kita harus lebih berhati-hati, terutama yang punya anak ya. Sebaiknya kita letakkan di tempat khusus untuk penyimpanan obat. Sebaiknya kita punya rak khusus, jangan meletakkan sembarangan, apalagi terkena cahaya matahari itu Nggak boleh Kak ya? ya. Terkena cahaya matahari langsung nggak boleh? Ya, itu sangat sangat mempengaruhi terhadap stabilitas obat tadi tersebut. Penyimpanannya di tempat yang bagus, sesuai dengan suhu penyimpanan, tidak mudah dijangkau anak-anak, dan pastikan obat tersebut jangan lupa expire obatnya setelah kita dalam penyimpanan tersebut. Expire obatnya kita yakinkan masih tercantum dalam kemasan obat tersebut. Jangan Berarti asal ketika potong. kita memotong obat itu harus kita perhatikan juga. Ya. Jangan kita potong yang bagian Yang tanggal tertanda expire-nya. expire. Oh gitu. Oke, sip. Oke, jadi untuk penyimpanan obat tadi telah disampaikan sama Kak Aulia tadi harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan terlindung dari cahaya matahari langsung. Kalau bisa dibuatkan tempat khusus atau lemari khususnya Ya. Kak ya. Oke. Nah, selanjutnya buang. Nah, bagaimana nih cara membuang obat yang baik? Nah, kita kan sering sekali tuh buang obat kadang sembarangan. Apalagi obat yang expired. Di sini buang, kita semprotkan obat itu jangan sampai disalahgunakan. Itu yang paling kita takutkan. Ketika kita membuang obat yang telah expired, kita pastikan kita rusak dari kemasan aslinya agar obat tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Nah, kemudian kita buang untuk obat sirup, dapat kita encerkan terlebih dahulu, kita tambah air, kemudian kita buang pada tempat pembuangan. Dan obat tablet dapat kita potong, kita keluarkan, kita hancurkan dulu, kemudian kita campur dengan tanah baru kita buang. Oh gitu. Jadi nggak bisa asal buang ya Kak ya? Karena itu akan mempengaruhi terhadap kecemaran lingkungan tadi, mencemari lingkungan dan disalahgunakan. Oh bisa juga Kak ya disalahgunakan. Obat-obat yang masih utuh kemasannya kita buang, nanti diambil sama orang yang nggak bertanggung jawab, malah disalahgunakan ya. Oh gitu. Oke. Oke, jadi untuk penanganan obat-obatan ini kalau kita salah-salah bukan malah menyembuhkan penyakit, malahan bisa menjadi penyakit tambahan jadi ya Kak ya. Nah, oke. Baiklah, sudah sampai kita di penghujung acara. Kita mintakan dulu closing statement dari narasumber kita nih. Ya, bijaklah dalam menggunakan obat, terutama pada saat kita mendapatkan obat, gunakan obat, simpan dan buang obat. Obat itu akan bermanfaat ketika digunakan pada penggunaan tepat, tapi akan menjadi racun ketika gunakan pada penggunaan yang salah. Tanya obat, tanya apoteker. Oke, mantap sekali. Menyala kali narasumber kita hari ini. Nah, pemirsa RSM TV, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya Ade Irfandi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.